penyalipan, kelahiran dan kematian Yesus sang juru selamat. Apalagi itulah kabar baik namanya. Injil artinya kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Tentang penyalipan Yesus, tentang kelahiran Yesus, dan tentang kebangkitan Yesus. Itulah kabar baik itu. Dan tentang Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami. Jadi kami umat Kristen tetap di dalam pendirian kami tetap menunggu kedatangan sang Mesias itu, sang juru selamat itu, supaya kami jangan dikatakan penyesat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 26. Kami umat Kristen tidak dikatakan penyesat karena kami mengakui Yesus adalah Kristus. Arti Kristus adalah sang juru selamat. Sementara Bang Juma menolak Kristus adalah sang juru selamat. Bang Juma menolak Yesus juru selamat, sementara dikatakan Mesias itu disandangkan kepada Yesus. Nah, kami umat Kristen mengakuinya. Jadi kami tidak termasuk di dalam itu penyesat. Berarti di luar dari yang menolak Yesus adalah juru selamat adalah penyesat. Itu Bang Juma. Oke, silakan. Oke, baik. Begini Bu Darni, umat Islam itu beriman kepada Nabi dan Rasul penutup kepada Bani Israel sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Perbedaannya kita di situ. Kami tidak kemudian ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Kami bukan nyamar seperti domba. Udah ketahuan kan? Bani Israel itu domba. Yesus diutus untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Bani Israel pengikutnya, berarti dialah serigalanya. Kan jelas itu. Serigala ini adalah tampilannya seperti domba. Domba yang muncul kemudian mirip dengan yang asli. Berarti dia kudu wajib ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Hanya ada satu agama di atas muka bumi ini yang ngaku-ngaku Bani Israel, hanya Kristen. Kami umat Islam beriman kepada Bani Israel, umat yang pernah dimuliakan, umat yang pernah ditinggikan derajatnya oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Inni ma'akum, kata Rabbus samawati wal ar. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel menurut Bani Israel adalah Bani Israel tok, keturunan Nabi Yakub. Domba menurut ajaran Bani Yakub adalah hanya untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel bukan domba. Tetapi yang bukan Bani Israel ngaku Bani Israel berarti serigala yang menyamar domba. Udah jelas sekali kok itu. Nah, apa pembuktiannya? Implementasinya di dalam data-data yang ada di dalam kitab ibu. Satu, di dalam pengajaran kitab ibu sendiri terkait kedatangan seorang nabi dan rasul yang kami imani di akhir zaman. Jangan Al-Quran, karena Al-Quran nanti pedas sekali cara namparnya. Kitab Anda aja sendiri. Apa yang diterangkan oleh Yesus ini terlontar dari mulutnya sendiri, bukan dari Bang Suma. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan kalau Anda percaya kepada Yesus, wajib hukumnya Anda beriman kepada perkataannya. Jangan perkataan Roma, jangan perkataan yang ada di dalam Efesus, karena itu bukan ajaran Yesus. Yang harus kemudian ibu imani adalah perkataan yang terlontar langsung dari mulut Yesus. Itu pun bagi kami umat Islam kami ragukan, karena buku Yohanes itu tidak pernah Yesus berikan legitimasi. Nah sekarang Yesus mengatakan di dalam buku Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya urai ini, tolong kasih saya waktu. Saya urai. Barang siapa menolak aku, artinya menolak di sini tidak menerima kenabiannya, tidak menerima kerasulannya, tidak menerima kemesiasannya. Kurang satu Bang Suma, apa itu? Tidak menerima ketuhanannya. Tunggu dulu, tunggu. Jangan masukkan itu. Ketuhanannya itu Yesus tidak pernah ajarkan. Mari kita lihat. Barang siapa menolak aku Mesias, menolak aku Nabi, menolak aku Rasul, menolak aku adalah Al-Masih, menolak aku adalah Kristus. Artinya cakupan gelar-gelar ini semuanya runtun dia ajarkan kemudian berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya untuk dia sampaikan kepada Bani Israel. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Barang siapa yang menolak
aku dan tidak menerima perkataanku. Perkataan yang mana nih? Perkataan yang mana? Perkataan yang aku ucapkan sebelum aku terangkat ke langit. Sebab Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman yang muncul nanti di belakang ketika ada orang nyamar-nyamar sebagai pengikutku, orang yang nyamar-nyamar membawa namaku. Yesus berkata, Yesus memberitakan Injil kepadaku bukan dari siapa-siapa tetapi dari Yesus. Ini ilmu dari mana orang dapatkan penyesat-penyesat kayak begini? Sedangkan Yesus sebelum terangkat, semua firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan. Tak ada lagi aku sampaikan setelah itu. Tak ada lagi. Kalau ada yang mengaku pernah bertemu saya, itu penyesat. Makanya dikatakan dalam Matius 24 nomor 26, kalau ada yang berkata, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias, jangan kau percaya, kata Yesus, karena itu bukan aku. Kembali, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Nah sekarang ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, apakah surat-surat Paulus sudah pernah Yesus katakan sebelumnya? Belum pernah. Berarti surat Paulus tidak masuk dalam kategori perkataan-perkataan Yesus. Ya betul. Karena dia mengatakan yaitu firman yang telah, kata telah ini, kalau dia katakan telah kukatakan dalam bahasa Yunaninya laleo. Laleo itu masa yang lalu, yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Ini dalam bahasa Yunani. Artinya barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman yang telah kukatakan. Apa itu? Perkataan-perkataan yang sudah terlontar dari mulutku, bukan perkataan-perkataan yang akan terlontar dari mulutku menuju Paulus. Bukan. Tapi perkataan bukan yang akan kuucapkan kepada Markus, bukan yang akan kuucapkan kepada Paulus, bukan, tetapi yang telah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Apa saja ucapan-ucapan itu? Maka ucapan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti pada akhir zaman, alias ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Penghakimannya hanya berdasarkan terhadap ucapan-ucapannya yang telah ia ucapkan sebelum terangkat ke langit, sebelum kemudian penyesat muncul di tengah-tengah menyamar-nyamar sebagai pengikutnya. Itu jelas. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti di akhir zaman, ternyata yang menjadi pola penghakimannya adalah mereka yang menolak semua firman yang telah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Kristen di akhir zaman. Satu kelompok mereka cek, wahai Tuhan Yesus, siapa ini? Siapa ini katanya? Ini siapa? Saya Yesus. Yesus siapa? Yesus itu saya tidak kenal. Yesus siapa? Yesus itu siapa? Kamu kan? Oh bukan, itu bukan nama saya. Saya adalah Yeshua Masih. Saya adalah Isa Al-Masih. Saya tidak mengenal Yesus. Silakan Anda cari Yesus. Oh tidak, bukankah dirimu yang mati di atas? Oh no. Yang mati di atas tiang salib itu adalah pengkhianat. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan aku adalah orang yang dikasihi. Sejak sebelum dunia ada, aku sudah dimuliakan oleh Tuhanku. Masa aku terkutuk? Yang terkutuk ini adalah orang yang melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Dia yang makan suap, dia yang menyerahkan orang baik. Maka silakan Anda cari siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu bukan saya. Silakan Anda cari. Jangan jauh-jauh, jangan datang dari sini. Kalian semua adalah penyesat. Kenapa? Karena pola penghakimanku adalah semua perkataan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel sebelum aku terangkat ke langit. Perkataan itulah, firman itulah yang sekarang menjadi hakimnya. Ayo, siapa di antara Bani Israel yang menerima aku sebagai utusan Tuhan? Angkat tangan. Maka angkat tanganlah orang-orang yang menjadi hawariyun pada saat itu yang mengakui kenabiannya. Juga ikut umat Islam yang kemudian mengakui bahwa dia adalah rasul nabi kepada Bani Israel. Lalu kemudian orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan ini muncul dari mana? Penghakimannya seperti apa?
Ini golongan-golongan yang jidatnya pada hitam. Ini apa ini? Siapa mereka ini? Oh, mereka yang menganggap kamu itu Tuhan. Ya Isa, hal anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang yang jidatnya hitam ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak pernah berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Enyahlah daripadaku. Tidak semua orang yang menganggap aku ini adalah nabi, rasul, kurios, tuan, junjungan, nabi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada murid-muridku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang jidatnya hitam. Tanya mereka, atas kehendak siapa mereka menyembah aku? Atas kehendak siapa mereka kemudian menganggap diriku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Atas kehendak siapa? Tidak pernah terlontar ucapan firman dari mulutku, akulah Tuhan, akulah pencipta yang nusul menjadi manusia, akulah penebus dosa dari segala-galanya. Aku tidak pernah ngajarin itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku salah satunya adalah aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapa yang menolak ini dan tidak menerima perkataanku tersebut, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ini berat, tapi ini fakta. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa tak ada seorang pun ahli kitab yang tak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa nanti kelak akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman. Untuk itulah Yesus datang kedua kalinya, karena ada yang tersangka. Dia menjadi hakim di akhir zaman. Tentu ada yang tersangka. Umat Islam yang tersangka? Nggak mungkin. Karena tidak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Tidak ada perintah untuk mengimani dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada ucapan dirinya bahwa dia diutus sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia. Maka yang dihakimi dan yang jadi tersangka adalah mereka yang menganggap utusan Tuhan ini sebagai Tuhan itu sendiri. Demikian, silakan. Wah, banyak kali yang mau kucatat ini loh Bang Juma. Maklumlah IQ di bawah 70 rata-rata. Ya, silakan. Ngeri. Oke. Nah, sekarang hanya orang Kristen yang mengaku Bani Israel. Bang Juma, Israel artinya umat-umat, anak-anak Tuhan yang menuruti perintah-perintahnya. Itu sudah termasuk Bani Israel. Tetapi bukan Bani Israel yang melalui apa ya, darah dan daging keturunannya dari atas, tidak. Tetapi umat-umat Kristen sekarang termasuk Bani Israel, orang Israel rohani. Karena Israel artinya umat-umat Tuhan yang menuruti perintah-perintahnya. Sekarang kami Masehi, umat Advent, Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada hukum-hukum Tuhan. Kami sampai detik ini masih setia kepada perintah-perintahnya. Karena pendusta, orang-orang yang tidak mengumandangkan 10 hukumnya itu di rumah ibadah atau di dalam perbaktian, harus itu dikumandangkan karena itu sudah langsung perintah Tuhan. Nah, sekarang jangan imani perkataan Roma, Yohanes, Paulus dan lain-lain. Loh, kenapa tidak kami mengimani itu? Karena itu adalah termasuk murid-murid Yesus semasa di bumi ini. Rasul-rasulnya seperti Yohanes, Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Itu termasuk. Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Jadi tidak mungkin Yohanes itu tidak tahu apa-apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu. Namanya juga teman yang dikasihinya. Bayangkan Bang Juma mempunyai teman yang Bang Juma kasihi. Pasti Bang Juma mengasih tahu semua apa rahasiamu. Begitu juga dengan Yohanes. Yohanes ini adalah salah satu murid yang paling disayanginya, murid terdekatnya. Tentu saja dia tahu siapa Yesus ini. Makanya dicatatkan di dalam Matius
Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kami mau menolaknya? Tetapi sesuai dengan dalil 2 Yohanes berapa tadi ya? 2 Yohanes 1 ayat 7. Di sana tadi dikatakan siapa yang menolak Yesus adalah Kristus dan dia datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Kami tidak tercatat di dalamnya itu kan Bang Juma. Seluruh orang Kristen kalau ditanya, kami mengimani bahwasanya Yesus adalah Sang Juru Selamat atau Mesias. Dan yang datang bagaimana? Oh Bang Juma, bagaimana caranya nanti sewaktu Yesus datang sementara dia adalah Sang Juru Selamat sesuai dengan data? Sementara umat Muslim, teman-teman Muslim menolak Yesus adalah Juru Selamat. Kan selalu kalian bilang, mana ada Yesus Juru Selamat? Dia saja tidak selamat, dia saja mati di kayu salib. Kan gitu kalian bilang. Nah sementara dia sudah dicatat sebagai Mesias, sudah ada ayatnya 2 Yohanes 1 ayat 17. 2 Yohanes 1 ayat 17 dikatakan siapa yang menolak Yesus adalah Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat, itu adalah penyesat. Nah, mana mungkinlah Bang Juma nanti ikut dibawa ke surga, sementara di bumi Bang Juma menolak dia Juru Selamat. Mana coba saya tanya kalian, apakah kalian percaya bahwasanya Yesus adalah Juru Selamat, Juru Selamatmu? Kan enggak kan? Bang Juma selalu mengatakan bahwasanya Yesus hanya Juru Selamat Bani Israel. Nah, disitulah kesalahan teman-teman. Jadi kami sampai hari ini umat Kristen, satu pun di antara kami orang Kristen tetap mempercayai Yesus datang sebagai manusia, Yesus datang sebagai Kristus, sudah pasti. Yang dua itu kami percayai. Jadi kami tidak tergolong kepada siapa? Penyesat. Udah. Apa lagi? Nah, ucapan itu itulah hakim di akhir zaman. Yesus bukan firman itulah yang akan menjadi hakimnya. Iya dong. Firman yang mana maksudnya? Enggak mungkin si firman. Bayangkan perkataan menghakimi, enggak mungkin kan? Maksudnya gini Bang Juma. Firman yang kusampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya. Contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan kejahatan. Itulah firmannya itu. Itulah firmannya. Jadi firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya. Nanti ada sang penuntutnya itu, pembalasnya. Contoh seperti hakim di dunia, harus ada yang mukul palu. Kau Derni Simatupang, kau melakukan kejahatan, kau masukkan dia ke penjara. Kan seperti itu. Macam mana firman perkataan? Macam mana firman menghukum? Kan tidak. Jadi firmannya itu adalah jangan membunuh, jangan mencuri, semua firmannya sewaktu di bumi ini jangan kau langgar. Nah, melalui itulah kita akan dihakimi. Siapa yang menghakimi? Itulah Sang Juru Selamat itu. Itulah sang hakim yang adil sesuai data Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Yo, apalagi? Kami Kristen udah pas di jalurnya. Jadi teman-teman, aku ini iman kami ya. Aku hanya menceritakan inilah iman kami orang Kristen. Jadi kami, teman-temanku yang di bawah 997, tetap di dalam Yesus dan lakukanlah perintah-perintahnya. Percayalah engkau Yesus adalah Juru Selamatmu. Kalau tidak kau percaya Yesus adalah Juru Selamatmu, engkau adalah penyesat. Sesuai dengan data 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi kita umat Kristen yang di bawah penonton harus kau percaya Yesus adalah Juru Selamatmu. Nah, jikalau kau nanti mau menginginkan masuk ke dalam kerajaannya, turutilah hukum-hukumnya tadi. Melakukan kebaikan, kasih kita sesama manusia. Begitu. Di kami Kristen ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu aku, silakan. Masuk kau ke neraka Darni. Oke, baik. Saya menghargai ya itu iman Ibu Darni ya. Saya tidak bisa kemudian terlalu jauh kemudian untuk melangkahi itu. Tapi saya bisa memberikan data. Yang pertama di dalam Matius 28 nomor 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 oknum ini, 1 Tuhan, 1 Nabi, 1 adalah malaikat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukti bahwa Yesus tidak memerintahkan kepada orang non-Yahudi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Yesus?
Segitu banyak perintah-perintah Yesus, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 1000 halaman, 1.000.000 halaman, tak ada satu poin, sembahlah aku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Halaman pertama, halaman kedua, ketiga, keempat, halaman ke-1.000.000, tidak ada di situ menyembah kepada Yesus. Sementara yang harus diajarkan adalah semua cakupan perintah-perintah Yesus. Berarti pola agama yang benar, setelah Yesus kemudian memiliki penganut ajaran, maka penganut ajarannya itu harus berlaku sesuai dengan perintah Yesus. Contoh, mereka ibadah Sabat, harus ada perintah Yesus kepada non-Yahudi untuk Sabat. Tunjukkan. Keluaran 23 nomor 1, Sabat hanya untuk keturunan Bani Yakub. Poin ini cacat dilakukan oleh non-Israel. Apalagi? Kedua, ibadah hari Minggu. Mana perintahku? Tak ada. Timpang, Kristen gulung tikar di situ. Semua segala perintahku. Apalagi? Natal. Mana perintahku merayakan Natal? Tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasul, jadikan Lukas sebagai rasul, jadikan Yohanes sebagai rasul. Mana perintahku? Tak ada. Imani perjanjian baru sebagai firman Tuhan. Mana perintahku? Tak ada. Mana? Tidak ada. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah yang datang kepada ke-12 muridnya? Jangan engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku dari umat Israel. Wahai muridku, ajarkan kepada mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa, kepada domba-dombaku yang berasal dari umat Israel. Begitu ke-12 murid ini datang kepada domba-domba dari umat Israel, domba-domba Israel juga diajarkan, wahai kalian domba Israel, Yesus mengajarkan kita untuk kamu mencari domba-domba Israel yang lain. Bukan serigala nyamar domba yang karena buntu, nggak ada lagi jalan, mundur salah, maju salah, kiri kanan salah, maka dia menyesatkan dengan melilit lidah, kami ini adalah Israel rohani. Serem serigala ini. Udah ketahuan, oh kami bukan domba emang, bukan Israel kami ini, tapi kami ini adalah Israel rohani. Dombanya udah ketahuan bahwa dia adalah domba yang nyamar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tolak ukurnya untuk membenarkan ajaran Kristen, Advent, Katolik, Protestan atau apapun itu, tolak ukurnya di Bibelnya sendiri. Cari perintah-perintah Yesus kepada non-Yahudi untuk melakukan Sabat. Cari perintah-perintah Yesus yang ada di dalam Bibel kepada orang-orang Kanaan, kepada orang-orang di luar daripada Bani Israel. Ada. Tak ada, tak akan pernah ditemukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan juru selamat, Yesaya 19 nomor 20, itu akan menjadi tanda kesaksian. Ingat, di dalam bahasa Ibrani, kesaksian ini adalah sesuatu yang memiliki nilai sangat tinggi dan sangat-sangat fundamental, karena itu sangat sakral. Dikatakan Eda. Eda ini artinya kesaksian agung yang Tuhan perjanjikan kemudian kepada Bani Israel. Apa perjanjian yang kalian menjadikan tanda saksi terhadap Tuhan semesta alam di tanah Mesir? Apa kata Tuhan? Apabila mereka ini siapa? Keturunan Yakub. Kepada Tuhan oleh karena orang-orang menindas mereka. Siapa sebagai penindas ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel? Siapa penindasnya? Roma. Apabila mereka berseru kepada Tuhan Elohim karena orang-orang menindas mereka, maka Elohim akan mengutus Salah. Salah ini bisa malaikat, bisa anak yang soleh,
bisa nabi, bisa rasul, tapi bukan Tuhan. Maka Tuhan Elohim akan mengirim Salah. Apa yang dikirim kemudian? Dalam bahasa Ibrani adalah Yasha, penyelamat. Manusia yang disebut sebagai penyelamat kepada yang akan berjuang untuk melepaskan mereka dari penindasan. Jadi yang datang kepada Bani Israel ini adalah Mesia, Yasa, yang sudah dijanjikan kemudian untuk melepaskan Bani Israel dari penindasan. Siapa yang ditindas? Israel. Siapa yang menindas? Romawi. Lalu kalau Romawi ditindas, apa janji Tuhan kepada Bani Israel? Tuhan akan mengutus juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari penindasan. Kepada siapa? Bani Israel. Bu, dari Bani apa? Bani Israel, dalam kurung katanya Rohaye. Ini dalil Tuhan mengangkat persaksian janji di tengah-tengah Bani Israel. Sejak mereka digiring dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan mengatakan, apabila mereka berseru kepadaku oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, tolong pakai akal sehatnya untuk menelaah penjelasan saya. Hai orang-orang Israel, maksudnya apa? Hai orang-orang yang sedang ditindas oleh penindas, yaitu kekaisaran Romawi. Dengarkan perkataan aku ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia penyelamat yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan Elohim kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus sang juru selamat di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yang harus tahu di sini siapa? Orang-orang Israel. Mana seruannya kemudian untuk orang Indonesia? Nggak ada. Dikatakan dalam bahasa Yunani jelas di situ seruannya. Apa yang dikatakan? Aner Israelites. Wahai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Katanya ekeuo logos. Simak perkataan ini. Siapa yang diserut? Israelites, bukan Batak, bukan Bugis, bukan Makassar. Apa seruannya kemudian? Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia. Dia adalah aner, seorang laki-laki. Dia manusia berjenis kelamin laki-laki, aner dalam bahasa Yunani. Apa yang dikatakan kemudian? Yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu oleh Elohim dengan memberikan kepadanya kekuatan dan tanda-tanda serta mujizat yang dilakukan oleh Theos Elohim dengan perantaraan. Perantaraan di sini dikatakan dengan bahasa Yunani die, atau melalui dia, atau perantaraan dia, yaitu yang ada di tengah-tengah kamu seperti yang engkau tahu. Ketika Bani Israel ditindas Romawi, Tuhan mengutus juru selamat untuk Bani Israel. Begitu juru selamatnya datang, apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Mau kurang apa lagi? Tuhannya mengatakan, aku akan mengirim juru selamat untuk Israel dari penindas. Yang dikirim juga mengatakan, aku diutus hanya untuk kolap. Lalu yang mengatakan dirinya domba, muncul pengakuan, memang kami ini bukan Bani Yakub, secara jasmani kami ini bukan Bani Israel, bukan, tetapi kami ini adalah Israel rohani. Kalau sudah bukan Bani Israel, mengaku-ngaku Israel dengan alasan Israel rohani, rohaye, bom-bom dan apapun itu judulnya, itulah serigalanya yang nyamar-nyamar Israel rohaye. Jangan cari yang lain. Makanya tadi saya sudah menjelaskan 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Menyangkal Yesus itu adalah juru selamat untuk Bani Israel.
Nah, tadi ada yang mengatakan, oh dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Oke, memang dia untuk Bani Israel. Tapi dia bukan Tuhan. Yang antikristus dan penyesat itu adalah mengaku mulutnya dengan jelas dia adalah Mesias, tapi implementasi agamanya justru menuhankan Mesias. Tak ada ajaran para nabi menuhankan Mesias. Mesias ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Demikian, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Juma. Yang kucatatlah ku jawab ya Bang Juma. Yang aku Iya, bisa jawab silakan. ya. Tidak ada satu poin mengatakan sembahlah aku, kata Yesus, iya kan? Nah, sewaktu Yesus berada di tengah-tengah Bani Israel, Yesus dikatakan para murid-muridnya pada saat itu adalah Tuhan. Contoh Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Pada waktu angin topan, mereka menyebut, Tuhan tolonglah kita, angin sudah kencang sekali, tolong hentikan Tuhan. Nah, datang Yesus, hai angin topan, berhentilah. Berhenti angin itu. Di situ satu, bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, penyakitku sudah lama sekali tidak sembuh-sembuh. Maka sembuhlah dia. Ada lagi wanita pas lewat. Dia sudah pendarahan 12 tahun. Bayangkan Bang Juma, seorang wanita 12 tahun atau 16 tahun itu pendarahan. Didengarnya saja Yesus lewat, hanya tersentuhnya tangannya dengan jubah Yesus. Terhentak Yesus, siapa yang menyentuh aku, katanya. Begitu dipegang perempuan itu jubah, aduh merinding aku lah Bang Juma. Begitu dipegang begitu dipegang si wanita itu jubahnya Yesus, langsung berhenti pendarahannya Bang Juma. Bayangkan pendarahan, aku kalau kubayangkan sedangkan awak datang bulan aja setiap bulannya ya. Oh, aduh, begitulah. Aduh, risihnya minta ampun. Nah, dia Bang Juma Pendarahan Bu Darni 18 dihentikan menopause lah Bu Darni. ya, maksudnya gitulah. Itu aja aku udah risih rasanya ya. Ini si ibu ini 18 tahun pendarahan. Bayangkan begitu disentuhnya bajunya disentuhnya. Itu kan Menopause, ujungnya. Apanya yang Langsung benar? menopause. Tunggu dulu, langsung sembuh dia, bukan menopause dia. Penyakit pendarahan 18 tahun, terus berdarah-darah dia, terus berdarah-darah tak henti-henti pendarahan itu. Begitu menyentuh jubah Yesus, langsung sembuh wanita itu. Itu tadi kan Bang Juma tidak ada satu pun poin yang mengatakan sembahlah aku, kan katanya. Wih, banyak sekali poin-poin ini. Dia bisa menghapus dosa. Hai perempuan, dosamu telah diampuni, katanya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kan termasuk Tuhan itu. Mana mungkin aku berani mengatakan kepada tukang pelacur itu, hai perempuan, dosamu telah diampuni. Oh, mana boleh, kecuali Tuhan. Mana lagi ayatnya yang mengatakan Matius udah? Waalaikumsalam. Iya, dan Matius 20 ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Banyak ayat yang mengatakan bahwasanya pada saat Yesus di bumi itu disembah. Tak ada Yesus mengatakan, jangan sembahku, jangan sembahku. Dibiarkan Yesusnya, tetap dia membiarkannya dan tetap diberkatinya orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Itu terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak lagi di situ ayat-ayat bahwasanya Yesus dikatakan Tuhan. Tetapi nggak ada memang dikatakan Darni, aku Tuhan ya, sembahlah aku. Memang nggak ada. Tetapi Tuhan itu
tidak pun dikatakan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Manusia pada zaman itu sudah mengetahui, apalagi murid-muridnya pada saat itu mengatakan, bersujud mereka menyembah siapa? Kau adalah Tuhanku dan Allahku, kan katanya. Itulah bagian tidak satu pun ayat sembahlah aku, kan gitu tadi sudah saya katakan. Sekarang Sabat hanya keturunan Bani Yakub saja. Salah lagi Bang Juma. Markus 2 ayat 27 dan 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya ini Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia kan disandangkan Yesus pada saat di bumi. Nah, maksudnya di sini adalah Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, satu udah dikatakan. Mana ayatnya bahwasanya Yesus adalah Tuhan? Ah, ini ya Bang Juma. Nah, sekarang mana ada hari Sabat diadakan untuk manusia? Untuk di luar Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Oh tidak. Sabat hanya keturunan Bani Yakub. Oh tidak. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia Bang Juma. Saya termasuk manusia di Medan, di Pancur Batu. Jadi saya enggak binatang karena saya adalah manusia sesuai data. Yesus ini mengucapkan ya di Markus 2 ayat 27 dan 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Makanya saya Bang Juma menguduskan hari Sabat, bukan yang lain. Masih ada sisa-sisa kebenaran di Pancur Batu, masih ada ya. Walaupun tidak banyak kami, masih ada sisanya. Di mana 1, 2, 3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir. Bukan mesti banyak di kelak malam banyak kali orang geleng-geleng kepala sampai pagi. Banyak kali di sana Bang Juma. Apakah itu memanggil nama Yesus? Apakah itu di klub-klub malam itu memanggil nama Yesus? Tidak kan Bang Juma? Jadi di mana 1, 2, 3 orang berada berkumpul memanggil namaku, aku pun hadir, kan kata Yesus. Nah, contoh kami di Pancur Batu, walaupun kami sedikit, kami masih ada sisa-sisa yang masih menguduskan hari Sabat. Kebenaran itu tidak akan mati, kejahatan nanti akan mati. Walaupun sekarang berkembang kejahatan, tetapi nanti akan dimusnahkan itu. Oke? Nah, itulah dulu tentang hari Sabat. Sekarang Bani Israel ditindas oleh bangsa Roma. Nah, siapa yang menyelamatkan waktu bangsa Israel dipimpin oleh seorang pemimpin pada saat itu keluar dari perbudakan Mesir? Itulah Musa. Musa diutus. Makanya orang Yahudi sekarang menunggu Mesias mereka, si Musa yang datang. Aduh, aku sangat tertawa. Udah aku bilang, potong leherku. Nanti kelak juru selamat Mesias yang akan datang bukan Musa, bukan pula lah Daud seperti yang dikatakan si Billy orang Yahudi itu. Itu iman dia, terserah dia. Tapi kami, saya orang Kristen, kami mengimani Mesias yang akan datang, juru selamat yang akan datang adalah Yesus Kristus. Itulah yang akan menyelamatkan seluruh manusia dari muka bumi ini. Jika aku nanti didapatinya hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendaknya, melakukan perintah-perintahnya, maka aku akan dibawanya ke tempat di mana dia berada. Itu siapa penyesat itu? Siapa penyesat itu? Tadi kan sudah kita baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Yang menolak Yesus Kristus, yang menolak Yesus juru selamat. Orang Yahudi menolak Yesus juru selamat. Teman-teman Muslim menolak Yesus juru selamat. Itulah penyesat sesuai ayat. Bukan aku yang bilang ya. Aku karena udah dibacakan Bang Juma tadi. Ya, yang membilang itu 2 Yohanes 2 ayat 16. Bukan si Dearni yang mengatakan penyesat itu siapa. Kalau kami umat Kristen, umat Advent mengakui bahwasanya Yesus datang sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai juru selamat, sebagai manusia juga. Udah? Nah, jadi kami tidak tergolong penyesat. Jadi yang tergolong penyesat itulah sesuai dalil. Itu saja. Selesai, semua aku jawab. Udah selesai. Ada lagi? Ada Jul, lagi yang aku enggak check out jawab? dulu ya Jul. Bang Juma aku check out dulu. Biasa. Iya. Gabung. Kasih aku pun, Assalamualaikum. Bang Juma, aku pun Waalaikumsalam. kupingku pengap Bang Juma, kupingku ternyata handset ini berat di kuping. Apa sakit? Lama-lama lengket di kupingku sakit loh. Kalian enggak?
Belilah yang bilang, bagus Bu Darni. Iya. bilang aja, Bu Darni bilang aja suara Bang Zuma terngiang-ngiang di telinga Bu Darni. Enggak loh, betul. Aku nggak mau bohong. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah itu penuntun itu hukum 10 itu. Kalau itu ada, aku melangkah pun harus hati-hati. Oh, harus hati-hati. Ada hukum, ada kaca, ada cermin. Itulah cermin lah itu 10 hukum. Kan bagus itu. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh. Apa? Kenapa kita mau hilangkan itu? Tidak. Itu adalah penuntun bagi kamu sampai sudah datang. Nah itu tadi kupingku ini Bang Juma sakit kali. Padahal mulai dari tadi ya udah berapa jam. Berat dia loh, sakit. Lepaskan aja Enceng. headsetnya, Bu. Mana kedengaran suaraku? Nanti gak kedengaran. Ya, HP-nya di ini pakai speaker. Aduh, kalau speaker kecil kali. Kalahlah suaraku nanti sama Bang Juma. Pas HP-nya Ibu pas HP-nya Ibu mau ditelan, ngomong baru Bu. pakai headset lagi. Tetap besar, suaranya tetap besar asalkan HP-nya ditelan. Udahlah, lagian udah sakit ini, lagian ada kerjaku lagi itu dipanggil aku lalap, udah dipanggil aku dari pintu. Nanti lagi lah ya, bisa aku keluar ya. Iya. Oke lah ya, panggillah Kristen yang lain dulu. Iya, makasih ya, Bu. Oke lah ya, host, permisi aku ya semuanya, maaf kalau ada yang salah ya. Dadah, Oke, Bu dadah. Darni. Ada Bang Dadah Bapak Bu Bintang 4. Darni. dadah. Jaga kesehatan. Iya. Iya.